Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, konflik menjadi semacam peperangan kecil yang membakar hati seseorang untuk berada dalam posisi menang. Ia tidak mau kalah, apalagi jika merasa berada pada posisi yang benar. Konflik biasanya berujung pada tindakan saling memusuhi, menyakiti, dan melukai. Bahkan, tindakan yang paling ekstrim adalah membunuh. Seorang dapat merasa puas jika dapat menang atas musuhnya. Cobalah diam sesaat. Adakah wajah yang tiba-tiba muncul di benak kita sebagai musuh kita saat ini? Hukum Taurat mengatakan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 23 sampai 24. Kepada pendengarnya Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Cara ini akan memutus lingkaran setan, akan hasrat balas dendam. Selain itu, lakukanlah hal yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan begitu, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena Allah Bapa kita juga melakukannya. Ayat 36. 1. Perintah untuk mengasihi musuh. Ayat 27 dan 28. Standar Kristen bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mengasihi musuh, bahkan berbuat baik kepada mereka. Kita harus berusaha menyatakannya melalui perbuatan yang membangun jika memang tersedia kesempatan untuk itu. Janganlah kita merencanakan yang jahat terhadap mereka atau berusaha membalas dendam. Apakah mereka mengutuk kita, berbicara jahat tentang kita, dan mengharapkan kita celaka? Ataukah mereka mencaci kita, bahkan bila mereka berusaha membuat kita tampak hina atau menjijikan? Biarlah kita tetap menaati Tuhan dengan meminta berkat bagi mereka dan berdoa bagi mereka. Berbicara yang baik tentang mereka, mengharapkan yang terbaik bagi mereka, dan menjadi juru syafaat dalam doa kepada Allah bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. 2. Tindakan mengasihi musuh. Ayat 29 sampai 31. Barang siapa menampar pipimu yang satu, daripada membalas perbuatannya, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Artinya, daripada membalas tamparannya, bersiaplah menerima tamparan berikut darinya. Artinya, serahkanlah kepada Allah untuk membela perkaramu. Karena ia telah berkata, pembalasan itu adalah hakku, dan ia akan membuktikannya apabila kita membiarkannya melakukan pembalasan bagi kita. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Biarkan dia memperolehnya tanpa harus bertengkar lagi. Demikian pula kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah kepada mereka yang tidak mampu mencukupi diri sendiri dan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat menolong mereka. Kristus ingin agar murid-muridnya siap memberi dan berbagi juga kepada musuh. 3. Upah bagi yang mengasihi musuh. Ayat 32 sampai 36. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Namun, lakukanlah sesuatu yang lebih mulia dan lebih tinggi. Melakukan hal yang tidak akan dilakukan orang berdosa dan yang tidak akan mungkin dicapai berdasarkan landasan pikiran mereka. Hendaklah kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita akan mendapat kehormatan olehnya, sebab dengan ini kita akan serupa dengan Allah dalam hal kebaikan yang merupakan kemuliaan terbesar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena itu, haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Contohlah Bapamu dalam hal-hal yang memancarkan kesempurnaannya, menjadi murah hati terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sahabat Iktus, perintah untuk mengasihi musuh adalah perintah yang menjadi standar Allah, karena Dia telah mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya. Apa yang dapat menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah? Kita tidak menjadi berbeda dengan orang berdosa jika hanya mengasihi mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Tetapi dengan mengasihi musuh, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Ketika saya berinteraksi dengan sesama, saya mengalami konflik yang mengakibatkan saya memiliki musuh. Firman Tuhan hari ini mengajari saya untuk memberkati dia dan bukan mengutuknya, mendoakan dia dan bukan merancangkan kejahatan baginya, memberi yang terbaik dan melakukan segala yang baik padanya, sebagaimana sikap yang saya inginkan untuk ia lakukan terhadap saya, karena saya adalah anak Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah orang yang saat ini menjadi musuh saya? Apa yang seharusnya saya lakukan terhadap musuh saya? Apa yang akan saya peroleh jika saya mengasihi musuh? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah mengasihi saya dengan kasih-Mu yang sempurna, bahkan ketika saya masih berdosa kepadamu. Ini adalah teladan utama saya yang memampukan saya untuk dapat mengasihi musuh dan berbuat hal baik terhadapnya. Ya Yesus, keinginan tertinggi saya adalah saya dapat berdamai dengannya, sehingga saya beroleh peluang untuk menceritakan kasih-Mu yang besar kepadanya. Amin. Jika engkau mengasihi orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Jika engkau mengasihi musuhmu, maka engkau adalah anak Allah. Kristuslah